Nah, baik, ngomongin hijab Pak, ini yang bagian akhir nih ya, sebelum nanti kita jawab. Apa sih hijab itu? Pengertiannya secara bahasa dia adalah penghalang. Jadi bukan kerudung ya, artinya hijab itu menghalangi. Kemudian maksudnya adalah terharangnya ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Jadi tadi udah jelas sih insya Allah ya. Sekarang saya mau kasih demonya saja lah. Contohnya gini Pak, almarhum ketika meninggal dunia dia punya anak ya. Kemudian anaknya ini juga punya anak lagi, cucu. Nah maka si cucu ini walaupun dia ahli waris, tapi dia terhalang oleh adanya anaknya almarhum langsung. Kalau dari cucu ini manggilnya ayah kan gitu ya. Tapi kalau dari kakek ini manggilnya ya anak gitu, kesini cucu. Ini jangan blunder juga ya. Lalu ketika almarhum masih hidup, tiba-tiba si anak ini meninggal. Nah maka otomatis si cucu itu ya dapat warisan gitu ya, tanpa mempertimbangkan yang lain. Kalau kasusnya persis begini aja, maka cucu ini adalah ahli waris dari kakek. Direct Ustaz ya? Direct. Ketika penghalangnya hilang, kakeknya masih hidup, kemudian penghalangnya mati, ya kemudian ya langsung direct dapat, gitu ya. Contoh kasus yang lain, nah ini agak menarik nih. Anaknya nggak cuma satu, ada dua, sama-sama berada di ring satu nih, ya. Lalu masing-masing punya anak, udah pastilah ya, cucu dengan cucu ini sama-sama nggak dapat karena ada penghalang. Penghalangnya ada dua nih Pak. Anak laki-laki satu, anak laki-laki dua. Seandainya anak laki-laki yang nomor dua ini mati, apakah cucu ini langsung dapat? Enggak. Kenapa? Masih ada penghalang yang satu lagi, gitu. Jadi ya cucu itu hilang udah. Yang sini nggak dapat, yang ini juga nggak dapat karena masih ada penghalang. Selama penghalang ini hijab ini masih ada ya dapatnya langsung ke sini aja. Nanti kalau dia mati baru bagi lagi di sini. Oke, contoh yang lagi, ayah menghijab kakek dan nenek. Almarhum meninggal dunia masih punya ayah, ayahnya masih ada lagi ayahnya dan ayahnya. Ini dua-duanya nggak dapat warisan karena masih ada penghalang. Tapi kalau si ayah meninggal maka dua-duanya itu akan dapat warisan. Itu namanya hijab. Ada menghalangi, tidak ada lewat. Baik. Yang selanjutnya itu tadi tulisannya sebelumnya ibunya ibu, habis itu berarti ibunya ayah. Oh iya salah nih, ibunya ayah. Jeli banget matanya Bapak ini. Ibunya ayah nih, salah nih ngetiknya. Yang termasuk di sini juga ibunya ayah. Enggak, itu ibunya ibu. Kan jalurnya dari ibu kan? Oh. Nah, jalurnya ibu. Jadi ibunya ibu ada, ibunya ayah ada. Dua-duanya sama-sama ahli waris. Ayahnya ibu malah nggak dapat ya? Ayahnya ibu nggak ada. Nggak ada. Ayahnya ibu berarti kan kakek tapi dari jalur ibu ya, nggak dapat. Tapi kalau nenek dari jalur ibu malah dapat. Ya. Baik. Ya. Kalau ada ibu? Sebelumnya lagi ya? Atau mana? Ini ya? Dapatnya? Ini saya baru ngomongin contoh hijab aja sih. Setelah ini nanti kita baru ngomongin kasusnya kalau ibu, kalau ayah, kalau apa. Ini ngomonginnya ibu nih dianggap ada, nggak ngaruh. Nah, nggak ngaruh. Pokoknya gini, ayah, almarhum ini punya ayah, ayahnya ini punya ayah lagi, punya ibu lagi gitu ya. Nah, ini mereka berdua kan ahli waris sebenarnya, nomornya 7 sama nomor 8 masuk dalam tim ahli waris, tapi nggak turun ke lapangan karena masih ada pemain yang main. Mereka jadi pemain cadangan gitu. Ketika kemudian si ayah ini meninggal duluan gitu kan, barulah keduanya itu menjadi penerima waris yang belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ. Tapi kalaupun ada atau tidak ada nggak ngaruh dengan sistem ini. Ya. Iya, oke. Oke, kita terusin ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di diagram kita ini ada kotak-kotak gitu Pak ya. Jadi coba lihat yang nomor 1 Pak. Di diagram waris yang ahli waris yang nomor 1. Di nomor 1 itu ini Pak, yang di diagram ini. Ini yang di tabel ini. Yang nomor 1 Pak, itu kan siapa itu ahli warisnya? Anak laki-laki ya Pak. Angka 1 di atasnya itu menunjukkan nomor ahli waris. Kenapa harus dikasih nomor? Karena susah nyebutnya Pak. Kalau udah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah tapi tidak seibu, kan panjang gitu ngomongnya tuh Pak. Karena saya biasa ngoding, udahlah kasih ID aja, ID-nya 1 gitu loh.
Nah, kalau di jumlah semua nanti ada 22 ID-nya. Jadi ini angka 1 ini ID. Nah, kemudian di bawah tuh ada yang bunder-bunder dilingkerin. Ya, itu maksudnya apa? Daftar nomor ahli waris lain. Ada nomor berapa tuh Pak? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, Bapak lihat aja. Kalau almarhum meninggal ada anak laki, maka ada sekian banyak orang yang tidak dapat waris, ditutup oleh si anak laki-laki. Jadi yang paling asik tuh ya, almarhum kalau meninggal punya anak laki-laki. Kalau ada yang nanya, Ustadz ini bagi warisnya gimana? Saya tanya, almarhum punya anak laki-laki? Punya, gampang. Nah, kalau udah punya anak laki-laki itu udah gampang, karena anak laki menutup semuanya. Nah, yang jadi masalah nggak punya anak laki-laki, itu hartanya ngalir kemana-mana jadi akhirnya, karena nggak ketutup. Nah, maksudnya ketutup, paham ya? Kalau ketutup tuh berarti ya setelah istrinya dapat, kalaupun ada almarhum ayahnya atau ibunya juga dapat gitu ya, udah semua sisanya jatuh ke anak gitu aja. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan tuh dapatnya cuma setengah atau 2/3, sisanya masih ngalir lagi ke sana ke sini. Itu yang susah. Nah, saya terusin dulu lah ya. Nah, jadi yang dihijab oleh anak laki-laki itu banyak tuh ya. Saya nggak usah sebutin satu-satu, pokoknya banyak, ada nomor 9 sampai 22. Jadi kalau kita masukkan dalam di simulasinya nih Pak, lihat ya, almarhum tuh di tengah, ibu-ibu di sini bisa lihat ya, almarhum tuh di tengah gitu ya. Pada saat tidak ada anak perlaki-laki, ya ini yang lain semuanya adalah ahli waris yang pasti menerima warisan. Tapi begitu ada anak laki-laki jebret, maka berguguranlah orang-orang ini. Berguguran itu maksudnya mereka terhijab, ketutup, pada nggak dapat gitu, habis. Ya kan? Itu gara-gara ada anak laki-laki. Dia menghijab sekian banyak orang. Gitu. Nah, itu contohnya. Atau sekarang kita ngomongin lagi ayah. Nomor berapa tuh Pak punggungnya? 5. Ayahnya almarhum. Di atasnya. Di atas, di tengah-tengah Pak. Ini nih. Nih, nomor 5 ini Pak ya. Nah, itu ayah menutup banyak orang juga tuh. 7, 8, 9, 10 sampai 22. Nah, siapa aja itu ini orang-orang yang ditutup oleh si ayah. Nah, kalau dalam simulasinya, nah lihat ya, ini almarhum belum ada ayahnya, semua ini masih dapat ceritanya bagian. Tapi begitu ada ayah, maka berguguranlah orang-orang ini. Kakek, nenek itu berguguran, bahkan saudara-saudarinya almarhum itu semua gugur, ya kan, paman semua gugur, termasuk saudarinya dari ibu dari ayah, gitu, gugur. Sip. Alhamdulillah ya, udah selesai nih Pak. Waktunya masih ada sampai masih ada setengah jam. Sekarang kita bisa tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mikrofon. Oke. Kalau misalkan kayak semacam kecelakaan gitu ya, terus keluarga meninggal kan nggak tahu itu siapa yang duluan, itu gimana ya? Itu 1 semester Pak jawabannya. Maksudnya saya kuliah tuh 1 semester untuk membahas orang mati bareng-bareng. Iya, memang ada babnya. Namanya al-gharqa wal hadma. Al-gharqa itu artinya gharq itu kan tenggelam. Ya, tenggelam. Maksudnya kena banjir, kena tsunami, kena apa, tenggelam atau naik kapal laut tenggelam. Bareng-bareng gitu. Wal hadma rumahnya roboh, kena longsor, kena apa dan sebagainya. Satu rumah bahkan satu kampung, satu keluarga besar mati semua. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Ya dikasih probabilitas itu. Kemungkinan dia duluan, kemungkinan dia belakangan, kemungkinan dia duluan, kemudian dengan beberapa kemungkinan nanti baru bisa ambil kesimpulannya. Tapi kalau emang semuanya mati habis, nggak ada lagi yang menerima, ya sudah, uangnya masuk ke baitul mal gitu aja. Sederhananya begitu. Yang susah tuh kan gini, bapak sama anak naik motor ketabrak, mati dua-duanya. Nggak ketahuan yang mati duluan siapa, yang belakangan siapa. Nah itu enak karena faktornya cuma 2. Maksudnya yang dihitung cuma 2 orang. Kemungkinan A, kemungkinan B, gitu aja kan. Tapi kalau satu rumah, satu klan mati semua, nah itu memang agak susah ngitungnya, jadi banyak gitu. Baik, ada lagi silakan. Ya, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ketika kita ingin menyampaikan ke rekan-rekan kita terkait mawaris ini, Ustaz. Jadi kan tadi sudah dijelaskan dengan kasus-kasus tertentu. Jadi banyak kan teman-teman yang mungkin awam itu menanyakan kenapa sih laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu cara kita menjelaskannya gimana, Ustaz? Atau kita kembali ke Al-Quran, memang yang diajarkan seperti itu? Ya,
banyak yang mencoba mencari alasan hikmah apa sih di balik itu semua. Hanya saja sehebat-hebat apapun alasan yang kita buat, itu tetap masih bisa dipatahkan sebenarnya. Misalnya ya, kenapa laki-laki dapat 2? Ya kan dia yang menanggung nafkah keluarga, gitu misalnya kan. Sedangkan perempuan kan nggak menanggung nafkah. Tapi itu kan biasanya. Banyak loh kondisi di mana yang menanggung malah yang perempuan, yang laki. Yang perempuan sampai banting tulang, peras keringat, sampai keluar negeri jadi buruh di Hong Kong, ya kan, gaji 4 juta sebulan dikirim ke tanah air, suaminya di rumah cuma main burung perkutut doang, gitu loh. Banyak kan kasus kayak gitu. Apakah kalau udah kasus itu terjadi berarti yang perempuan dikasih yang banyakan lalu yang laki dikasih dikitan? Kan enggak. Jadi semua alasan itu silakan saja dipakai. Tapi kalau dihabisi lagi, ya tetap kembali lagi pada akhirnya ya terserah sih kalau nggak mau begitu. Tapi Allah bilangnya begitu sih, kan selesai sebenarnya itu kan. Mau pakai aturan Allah silahkan, mau nggak pakai juga ya nggak apa-apa. Cuman kan ancamannya juga keras. Jadi kita kayaknya, kalau saya sih lebih suka tidak pakai basa-basi gitu. Ya ini memang aturannya begini, ya ikutin aja udah, kenapa lagi gitu, daripada kita bikin alasan-alasan yang kita pikir rasional ya, tapi ternyata dibalas dan jatuh saat itu juga. Seperti gini, saya sering ditanya, atau antum mungkin juga sering ditanya, kenapa sih orang Islam nggak boleh makan babi? Coba jawabannya apa, Pak? Iya enggak, itu kan jawaban yang nggak disukai kan, yang logis lah, yang masuk akal. Karena cacing pita gitu kan. Ya buat sebagian orang sih bisa, tapi kan kalau teknologi pangan bisa mengolah sedemikian rupa sehingga cacing pitanya pada mati, apakah babi jadi halal? Kan enggak gitu loh. Atau ada yang bilang orang kalau kebanyakan makan daging babi itu jadi bodoh, jadi idiot gitu misalnya. Enggak juga sih ya. Lah itu buktinya orang-orang di Republik Rakyat Cina itu pinter-pinter, iPhone aja dibikin di sana, ya kan? Kenapa jadi bego gitu loh? Wah, kalau makan babi itu ntar jadi lemes, jadi badannya cacat. Enggak juga. Lah itu Jackie Chan, Jet Li tiap hari makan babi, jago kungfu. Iya kan? Enggak ngaruh gitu loh. Jadi jawaban itu jawaban buat anak kecil, Pak. Enggak layak kalau kita yang jawab gitu. Jawabannya sederhana aja. Ya kalau mau jadi hamba Allah yang taat ya itu emang aturannya, gitu aja sederhana. Ya Nabi, masalahnya gini Pak, Nabi juga nggak pernah jelasin sih, nggak ada gitu sahabat iseng. Ya, makan babi nggak boleh, emang kenapa sih gitu? Terus Nabi bilang, wah karena menurut saya mungkin enggak juga, kata Nabi. Ya gitu aturannya. Saya cuma nyampein, lu pakai enggak urusannya. Nanti kita ketemu di akhirat kita buktiin, gitu doang, kan sederhana gitu loh. Cuman maksud saya gini, bolehlah untuk orang-orang tertentu kita bikinin hujah-hujah tertentu. Cuman jangan sakit hati kalau dijatuhin hujahnya itu, dan kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Plek-plek kita udah kayak gitu jawabannya. Ya jawabannya sederhana aja. Saya beriman pada Allah, Allah bikin aturan kayak gitu ya kita pakailah. Sederhana aja gitu Pak. Ada lagi? Ibu-ibu mau nanya? Oh ya silakan. Kalau anak di luar nikah itu apa mendapat waris juga? Di luar nikah berarti kan nasabnya tidak nyambung. Kalau nasabnya tidak nyambung berarti bukan anak yang sah. Anak yang sah maka dia tidak terima waris, tapi dia bisa dapat lewat jalur hibah atau jalur wasiat, gitu aja. Meskipun DNA-nya sama ya? Ya, kan dia anak biologis tapi tidak syar'i. Biologis tapi tidak syar'i. Itu tidak dapat. Gitu. Kalau dari ibunya, dia mau wariskan? Kalau dari ibunya pasti, karena kan mau syar'i mau tidak syar'i itu anaknya gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Cuman kalau yang masalah itu dari bapaknya. Gitu. Iya, Ibu silakan. Ini jauh banget jalan ke sini. Gimana Bu? Syarat harta. Syarat harta. Kalau seorang anak itu berniat untuk menghajikan orang tuanya, uangnya disimpan di deposito atau di yang lain. Tapi keburu orang tuanya meninggal, uang di tabungan anak ini jatuhnya enggak ke ibunya. belum sempat diserahkan. Artinya kan masih milik si anak kan? Ya, tapi udah diniatkan dilapaskan ini bakalan untuk haji ayah atau ibu. Gini, harta yang dibagi waris adalah harta yang sudah 100% milik almarhum. Sudah 100% milik almarhum. Nah, pertanyaannya sederhana aja. Waktu ditabungin deposito itu milik almarhum bukan pada saat itu? Akadnya udah, tapi tabungannya masih atas nama anak. Akadnya sudah. Akadnya sudah berarti ketika kita nyimpen tuh kita dalam hati ini uangnya ibu. Untuk haji ibu nanti. Iya, udah diserahin ke ibu dan ibunya sudah tahu. Belum diserahin tapi masih diucapkan
diwarisikan tapi masih di tabungan. Berarti kalau secara hukum itu yang bisa mencairkan, misalnya ibunya masih hidup, bisa nggak ibunya mencairkan? Yang bisa mencairkan kita, anaknya kan, dan anaknya secara hukum berarti pemiliknya kan berarti. Nah, ibunya belum jadi pemilik saat itu, walaupun diniatkan mau dikasih, ibarat kata baru dijanji-janjiin doang, ya kan? Beda nih kasusnya dengan gini, Bu, ini ada duit ya, buat ibu pergi haji, gitu ya. Begitu dibuka, weh, ada 40 juta, gitu kan? Nih Bu, ibu terima. Nah, berarti udah milik ibu. Baru nanti kalau beliau meninggal belum sempat pergi haji, ya mau dibagi waris bisa, atau ada yang membadalkan saja yang berangkat pergi haji untuk atas nama ibu, gitu. Tapi kalau ini duit masih di tangan saya, baru dijanjiin, Bu, ini saya lagi nabung nih, suatu ketika nanti ibu kalau mau pergi haji pakai duit ini aja. Ini secara status duitnya masih duit saya, belum jadi milik ibu kan, gitu. Jadi masalahnya sekarang status kepemilikannya itu di tangan kita, masih di tangan kita, atau sudah di tangan si ibu. Nah itu aja. Kalau sudah di tangan si ibu berarti hartanya ibu. Kalau hartanya ibu berarti bisa dibagi waris, gitu. Ya. Mau nanya, kan misalnya saya lagi nyicil rumah nih. Nyicil rumah? Ya, 10 tahun dan belum cicilan lunas 5 tahun saya meninggal. Tapi ada polis asuransi yang menyatakan jika saya meninggal, utang lunas. Oke. Nah, rumah saya itu akan menjadi warisan atau milik istri saya? Nantinya. Di dalam klausul perjanjiannya itu jadi milik siapa? Milik istri, karena kan atas 2 nama nih. Suami istri, karena udah suami istri. Oke. Kalau secara hukum legalnya mengatakan bahwa seandainya suami meninggal, rumah ini menjadi milik istri, mungkin kalau Indonesia istri ya, tapi kalau di Barat kan kumpul kebo, bukan istri, teman sekamar gitu kan ya, teman hidup, 7-Eleven kumpul kebonya lah gitu kan. Nah, teman, tapi ditulis namanya gitu kan, ya berarti ya kepada dia, berarti bukan waris itu Pak. Kalau nggak ada, kalau nggak ada maksudnya? Misal istri saya udah meninggal, itu saya punya anak 2, ya jadi waris itu. Ya lihat klausulnya dalam perjanjian jual beli dalam kredit itu. Kalau ada, kan tadi daftarnya berdua. Iya. Kalau salah satu meninggal jadi milik yang satunya. Ya sudah, berarti kan milik Anda sendiri kan? Ya sudah. Terus belum lunas juga, meninggal juga si suami. Enggak, ya, polis cicilan itu akan dipatahkan jika saya saja yang meninggal. Oh, kalau suami yang kalau istri yang meninggal, yang antum yang meninggal itu berubah jadi milik istri dan anak atau tidak? Enggak, hanya istri aja. Waktu itu. Oh iya, seandainya ada anak juga kan dalam perjanjian. Pokoknya jadi milik istri sepenuhnya gitu kan? Ya sudah, sesuai perjanjian jual beli itu, kalau yang nyicil ini sempat selesai menyelesaikan cicilannya, dia meninggal, maka cicilannya lunas dan rumahnya menjadi milik si yang namanya ditulis di situ. Mau istri kayak mau apa dan sebagainya, tapi yang namanya ditulis di situ. Ya udah dia berarti. Pemiliknya adalah dia berarti. Bukan waris berarti. Karena sudah berpindah pemilikan. Gitu. Ya. Ustaz, misalnya ada suatu kasus gini, Ustaz. Jadi suami istri, cuman suami sudah meninggal lama. Nah, pada saat ibunya ini mau meninggal, ibunya punya 5 anak. Jadi suami istri, suaminya udah meninggal, tinggal istrinya. Oke. Anaknya 5. Oke. Nah, lalu pada saat sebelum meninggal itu berwasiat kepada kakaknya yang tertua. Kakaknya almarhum. Anak yang pertama. Oh, anak yang. Nah, ini ngomongnya blunder nih. Anak yang pertama. Si almarhum sebelum meninggal, si almarhum berwasiat kepada anaknya dia yang pertama. Dari 5 anak itu ada anak yang pertama ya. Oke. Mengatakan bahwa rumah ini nanti milik adik kamu yang paling bungsu. Rumah ini menjadi milik adik kamu paling bungsu. Kalau saya meninggal. Kalau saya meninggal. Cuman di depan tidak quorum lah Ustaz pada anak itu, cuma hanya 2 anak yang jadi saksi. Iya, diam-diam lah ya. Iya, diam-diam. Nah, lalu pada saat itu si ibu ini meninggal. Pada saat ibu meninggal dia jadi polemik. Jadi polemik artinya 5 saudara ini ada 2 yang laki, 3 perempuan. Oke. Nah, yang 2 yang laki ini meminta untuk dibagi secara waris. Iya. Yang wanita nggak mau sesuai dengan wasiat. Iya. Nah, ini gimana? Ya itu waktu yang tadi dibilang salah wasiat kepada anak sendiri, diam-diam lagi, ya kan?
Kalau sampai anaknya pada berantem, ya rasain sendiri gitu. Jadi ya kalau bicara mana yang benarnya, pertama wasiat itu saja sudah gugur demi hukum. Sudah gugur demi hukum. Karena orang yang punya harta, yang bakalan punya dia meninggal dan memberikan hartanya kepada ahli waris, itu sudah dari awal dilarang dalam syariat. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat-wasiatan kepada calon ahli waris sendiri. Dari awal udah begitu. Maka wasiatnya itu otomatis sudah gugur, kecuali dia hibahkan. Gitu. Kalau dibilang hibah masih mending, tapi kalau dia bilang, gampang aja kan nanya, dulu almarhum ngasih wasiat atau hibah? Dia bilang wasiat, ya sudah selesai gitu. Kagak sah gitu kan, selesai. Kalau dia masih bilang hibah, mana buktinya, mana saksinya, ributnya di situ nanti. Karena kalau hibah masih mungkin, tapi kalau udah dibilang wasiat dari awal udah kalah dia gitu. Oke. Ya, silakan. Ada mikrofonnya nggak tadi itu? Satu lagi. Oh ya. Salah satu syarat itu kan ahli waris itu masih harus hidup ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kalau misalkan pada saat almarhumnya meninggal, si calon ahli warisnya hidup. Bukan sekarang hidupnya, tapi pada saat dia meninggal. Ya. Oke. Misalkan kasusnya seorang ayah meninggal, dia meninggalkan istri yang saat itu istrinya hamil 9 bulan lah, bentar lagi lahiran. Nah, si anak ini nanti akan mendapatkan waris nggak ya? Nah, itu menarik tuh Pak. Ini 1 semester lagi nih Pak di Libya. Apakah orang sudah dianggap sebagai ahli waris kalau dia masih dalam kandungan ibunya? Itu yang jadi titik pertanyaan para ulama, dan itu khilafiyahnya lumayan rame. Sebagian mengatakan ya, karena dia sudah manusia, dia sudah dapat ruh, jadi dia manusia yang benar. Hanya saja membagi warisnya nggak bisa. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada USG, jadi nggak ketahuan tuh ada monasnya apa enggak, kan gitu ya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan tahulah kalau dibilang ada monasnya apa enggak. Bapak-bapak bingung, monas apaan gitu kan. Kalau ibu-ibu tahulah gitu. Nah, jadi kan nggak ketahuan dia mau dapat berapa, makanya ditunggu aja sampai sudah lahir gitu. Ini menurut pendapat sebagian ulama, walaupun ada juga yang mengatakan nggak bisa dong, dia belum dianggap sebagai manusia. Jadi waktu bapaknya meninggal dan dia dianggap belum ada, bapak salah sendiri kenapa belum lahir gitu misalnya. Nah, gitu. Itu ada 2 pendapat gitu ya. Tapi kebanyakannya sih yang mengatakan sudah dianggap manusia asalkan sudah lewat dari 120 hari, sudah jadi janin. Itu banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi itu masih wilayah khilafiyah. Jadi secara hukum positif di negeri kita itu juga sedikit menjadi titik perdebatan juga. Nanyanya yang seru-seru juga nih ya. Nah, baik, ada lagi tadi? Sudah, nggak ada lagi yang nanya ya. Baik, insya Allah kita, masih ada lagi. Misalnya nih, almarhum bapak punya istri 2, tapi istri 2. tidak Enak bilang istri 2. Tidak bilang kalau punya istri 2. Tidak bilang ke istri pertama. Tidak bilang ke istri pertama. Iya. Ya, yang kalau istri yang kedua tahu lah ya, udah punya istri pertama ya. Waktu meninggal, hartanya sudah dibagi ke anak-anak istri dan anak-anak istri pertama. Istri kedua nggak tahu. Kemudian yang ini datang setelah berapa lama ini datang. Istri kedua datang ke keluarga istri pertama. Ya, Oke. Menuntut haknya dia. Iya. Apakah masih berhak? Pertanyaan pertama, apakah masih berhak, dan yang kedua, nilai hartanya dihitung pada saat meninggalnya itu atau pada saat dia menuntut? Oke. Jadi gini, kalau kan gini kasusnya, bisa jadi ada perempuan yang datang ini, bisa jadi memang istri yang sah dan bisa jadi bukan istri yang sah. Tergantung kan, bisa diterima apa enggak. Kalau dia sah, buktinya apa? Makanya dalam perkawinan itu harus ada saksi kan sebenarnya. Gitu. Kalau saksinya ada dan menyaksikan iya emang dia istri yang sah, nah berarti tuntutannya bisa diterima karena dia emang istri yang sah. Tapi kalau saksi pun nggak ada, apalagi juga legalitas juga nggak ada, terus atas dasar apa kita bisa benarkan bahwa Anda itu adalah istrinya? Ini perut gendut, ya itu kan bisa bikin sama siapa aja kan gitu, nggak harus sama almarhum kan. Nah ini yang jadi titik masalahnya di situ. Makanya nikah siri itu sebenarnya kurang disetujui dalam agama Islam. Sahnya sah tapi akan bikin masalah gitu. Walaupun ini kasus nggak pernah terjadi ya. Paman saya sendiri itu begitu ngalamin itu. Jadi beliau meninggal, terus orang pada datanglah ziarah layat gitu kan, pada nangis-nangis. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nangis-nangis di perutnya si almarhum.
Bininya bingung, ibu itu almarhum suami saya kenapa dicium-cium kayak gitu? Ini suami saya juga katanya. Ya, baru tahu kemana aja gitu. Ternyata disimpan Pak di Garut gitu. Ya, jadi dan itu legal. Legalnya ada surat nikahnya, gitu. Padahal kalau secara hukum ya nikah yang kedua, ini asal tahu aja kalau mau coba-coba nikah kedua gitu ya, itu tidak diterima oleh KUA di sana di tempat yang istri kedua itu kalau bapak tidak bawa selembar surat izin dari istri pertama yang menyatakan saya rela dan ikhlas suami saya nikah lagi. Itu tanda tangan dan materai, gitu Pak. Coba dijajal, minta surat itu ke istri, iseng-iseng aja gitu kan. Kata Ustadz suruh minta itu gimana? Kalau nggak palang pintu pindah ke jidat gitu ya. Ambilnya di mana? Nah, iya itu ada surat aja pernyataan gitu, surat tanda. Tapi ternyata dia berhasil bawa surat itu ke KUA sana dan oleh KUA dilihat, ya bener sih asli gitu. Cuma sama KUA bingung, ini kok bukan tanda tangan kenapa cap jempol gitu kan? KUA-nya rada-rada curiga. Asli nggak nih Pak? Asli, masa nggak percaya? Asli, cap jempol. Karena istri saya itu dia buta huruf katanya, jadi cap jempol gitu kan. Nah, baru ketahuan tuh, baru istrinya ingat, iya waktu itu saya lagi tidur bangun kenapa biru-biru? Gitu. Pilkada belum jadi biru gitu ternyata. Gitu. Hati-hati Bu, lagi tidur ya, pakai sarung tangan. Nah, ini ilmu hitam, jangan dipraktekin Pak. Ya. Ilmu biru. Kecuali kepepet. Nah. Baik, kita akhiri. Nilai hartanya bagaimana Pak? Yang misalnya dia berhak dan kalau nilai hartanya ya harus dibagi rata. Maksudnya ketika waktu almarhumnya masih pas meninggal saat itu. Kalau terbukti sah dia adalah istrinya, maka istri kedua dan istri pertama sama-sama istri. Maka share mereka adalah 1/8 bagi 2 gitu. Kecuali kalau ya udah habis lu kenapa baru datang sekarang gitu. Nah, itu lain cerita gitu loh. Lain cerita. Cuman yang susah itu kan nanti membuktikan apakah dia istri sahnya atau istri tidak sah dalam tanda petik gitu. Kita akhiri ya sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.